Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Maharani dengan NIM C1C019079 dari kelas Akuntansi R009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan transaksi syariah. Terdapat 3 pokok pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian dari akuntansi syariah, yang kedua hubungan dari syariah Islam dengan akuntansi, dan yang ketiga adalah perkembangan dari transaksi syariah. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari akuntansi syariah. Sebelum saya menjelaskan apa itu akuntansi syariah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kata akuntansi dan kata syariah. Akuntansi sendiri berarti proses pengidentifikasian yang diikuti dengan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi yang kemudian menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Sedangkan syariah itu sendiri berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikuti oleh seluruh manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya di dunia ini. Jadi, akuntansi syariah itu berarti proses akuntansi terhadap transaksi yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas selanjutnya adalah perbedaan dari akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yang dapat dilihat dari 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah dasar hukum. Akuntansi syariah bersumber hukum etika dari Al-Quran dan Hadis, sedangkan akuntansi konvensional bersumber dari hukum bisnis modern. Kriteria yang kedua adalah dasar tindakan. Akuntansi syariah berdasarkan keberadaan hukum Allah atau keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional berdasarkan rasionalisme ekonomis. Dan yang ketiga adalah kriteria tujuan. Akuntansi syariah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Dan yang keempat adalah orientasi. Akuntansi syariah berorientasi kepada masyarakat, sedangkan akuntansi konvensional berorientasi kepada individu atau kepada pemilik. Dan yang terakhir adalah kriteria tahapan operasional. Tahapan operasional akuntansi syariah dibatasi dan tunduk kepada syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi oleh apapun kecuali ada permasalahan ekonomis. Para ahli keuangan dan akuntansi syariah sepakat bahwa akuntansi syariah bukan merupakan rekayasa dari akuntansi konvensional, karena pada dasarnya akuntansi syariah mengakui adanya pendapat logis universal yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang dimana akuntabilitas proses bisnis dengan hasil bisnis dari semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan penuh keadilan yang bertujuan untuk kemakmuran seluruh umat manusia. Baiklah, pokok pembahasan yang kedua adalah hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah dari kajian Islam, yang berarti semuanya tuh diserahkan kepada akal pikiran manusia, tetapi juga memperhatikan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana tujuan diwajibkannya dilakukan pencatatan itu adalah yang pertama menjadi bukti dilakukannya transaksi muamalah yang menjadi dasar menyelesaikan persoalan ekonomi, dan yang kedua menjadi bukti agar tidak terjadinya manipulasi maupun penipuan baik dalam transaksi maupun hasil transaksi ekonomi tersebut. Baiklah, untuk materi yang terakhir adalah perkembangan dari transaksi syariah. Dalam 3 dekade terakhir ini, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Yang selanjutnya, perkembangan dari pemikiran akuntansi syariah tersebut juga makin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Yang selanjutnya adalah perkembangan dari perbankan syariah, yang diawali dengan didirikannya Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintahan Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, di Timur Tengah juga didirikan perbankan syariah dengan nama Islamic Development Bank. Kemudian pada tahun 1978, didirikannya perbankan syariah di daerah Eropa, yaitu di Luxembourg, dan pada tahun 1981 di daerah Swiss. Selanjutnya pada tahun 1982, perbankan syariah didirikan di Malaysia, dan 9 tahun kemudian perbankan syariah didirikan di Indonesia dengan nama Bank Muamalah Indonesia. Kemudian ada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992,
Sebenarnya telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang telah menerapkan sistem syariah. Dan pada tahun ini juga pemerintah memberikan kesempatan untuk didirikannya dan dilaksanakannya bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi. Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatannya jumlah bank atau kantor syariah yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelolanya. Selanjutnya, pada pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan dua undang-undang yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional pada tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah dan juga pada tahun 2008. Selanjutnya pada 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank beralih kepada OJK. Dilanjutkan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan terhitung 31 Desember 2013. Dan terakhir pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro akan beralih terhitung 31 Desember tahun 2015. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.